warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berada di Candi Cangkuang yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. pada tanggal 9 Desember 1996 ditemukan oleh Bapak Dr. Anas Buka Chandra Sasmita. Beliau seorang ahli arkeologi Islam. Yang selanjutnya tahun 1978 dilakukan proses penggalian karena waktu itu candi ini ditemukannya itu berdasarkan petunjuk dari Belanda. Di dalam Belanda hanya disebutkan bahwa di Cangkuang ada sebuah asasiwa dan makam kuno Arif Muhammad. Yang selanjutnya tadi tahun 1978 dilakukan proses penelitian penggalian. Nah, pada saat proses penelitian penggalian, ternyata di samping makam Arif Muhammad ditemukan sebuah pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 1,5 meter. Dan saat itu juga temukan puing-puing berserakan dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih 40%. Tapi dari 40% itu dapat mewakili di seluruh bagian. Yang selanjutnya dilakukan proses pemugaran selama tahun dari tahun 1974 sampai 1976. Tadi yang hasilnya 40%, yang 60% cetak sana, cetak sudah kelihatan bentuknya dipindahkan ke dalam fondasi asli. Sehingga jadilah candi seperti ini dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4,5 meter dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan yang pada saat itu yaitu Bapak Profesor Dr. Syarif Taib. Nah, kemudian di dalam candinya disimpan arca siwa itu. Sekitar 27 tahunan. Apakah ada mitos-mitos tentang mitos-mitos? Mitos tadi kan di sini kalau mengangkat arca siwa segala keinginan terkabulkan. Terus di dalamnya ada ikan silayung. Terus kalau kita pengen punya rambut panjang, jambang panjang, jenggot panjang, darahnya ke makam yang Mah Jamrong di sini. Mitos-mitos. Abad ke-8 kalau makamnya itu penyebar agama Islam ke abad ke-17 yang dibawa oleh Arif Muhammad ya. Terus kalau keturunan Arif Muhammadnya sekarang tinggal di kampung pulau yang 6 rumah 1 masjid, itu melambangkan anak-anak beliau gitu. Pesan kalian yang pesannya kalau saya pesan jadi kepada generasi yang sekarang itu harus lebih mencintai peninggalan leluhur kita seperti peninggalan seperti ini, karena peninggalan masa lalu itu berarti mencerminkan keadaan yang lalu tapi untuk masa yang akan datang juga gitu ya. Jadi kalian harus begitu menghargai, tidak ada kemungkinan masa yang akan datang kalau tidak ada masa yang lalu ya. Jadi kita harus tetap menjaga seperti tinggal leluhur kita supaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang lebih baik lagi gitu ya. Contoh hal kecil, kalian kesini mempelajari ini, mengobservasi ini supaya kalian terkenal, mudah mengenal, mencintai dan menyayangi. Nah, tadi itu dengan musim kalian di luar kecamatan Leles, tapi nanti akan mempublikasikan, jadi akan apa istilahnya, akan mempublikasikan ke orang lain bahwa
budaya di Garut itu cukup banyak juga gitu ya, tidak sedikit gitu ya, sehingga akan menciptakan apa istilahnya di sini untuk lapangan pekerjaan dengan adanya banyak kunjungan kan, misalkan udah kalian publikasikan mereka datang ke sini, nanti ke sini kan naik kendaraan umum, kalau pribadi tetap, terus naik rakit kan, terus kalau beli souvenir dan lain sebagainya, itu kan menghidupkan perekonomian masyarakat. Di sini apa-apa yang dapat di sini, yang dilihat, yang dirasakan dari begitu masuk. Naik motor apa naik rakit saja? Naik rakit. Ya, jadi bisa dari depan bagaimana perasaan kalian di sini. Jadi untuk jiwa kalian, untuk wawasan kalian selama masuk ini. Lagi pandemi, apa dampaknya? Dampaknya sangat besar sekali dengan adanya pandemi ini. Yang penting, yang intinya, terutama 1 tahun ini kan Cangkuang buka tutup ya, karena mengikuti program pemerintah. Tapi sekarang terbuka beberapa bulan ini tetap dengan standar protokol kesehatan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Itu yang intinya. Dan kita juga pengunjung dibatasi, kalau dulu ke sini dibatasi juga gitu ya, tidak berjubel, tidak ada pengaturan waktu gitu ya, setelah pandemi. Terus juga dengan sering penutupan ini, masyarakat bahkan banyak yang tidak tahu bahwa Cangkuang ini sudah dibuka kembali untuk umum gitu. Banyak mereka disangkanya masih tutup, jadi untuk kunjungan otomatis agak berkurang gitu ya. Terutama anak sekolah kan sekarang nggak pada sekolah, biasanya bulan-bulan ini banyak yang kunjungan untuk penelitian dari sekolah-sekolah. Ya, harapan dari pandemi itu supaya segera berlalu, supaya bergiat lagi untuk kunjungan kawasan Segar Bercangkang ya, supaya normal kembali.